Apa? Nenek jatuh di kamar mandi? Tuh kan udah dibilang buat pasang pegangan di kamar mandi, nggak dipasang juga. Tulangnya patah. Aduh. Nah, jadi sekarang kita ngomongin tentang osteoporosis. Osteoporosis atau tulang keropos adalah kondisi di mana tulang kehilangan kepadatannya serta kekuatannya. Nah, kalian tahu nggak kalau tanggal 20 Oktober ini adalah hari osteoporosis sedunia? Kasus osteoporosis di dunia itu ada 200 juta lebih loh. Banyak kan? Seiring peningkatan usia, tulang akan semakin lemah dan rapuh serta kehilangan kepadatannya. Nah, jadi gitu Sobat AI Care. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa mereka sudah mengalami osteoporosis sampai tulang mereka patah saat dari hal-hal kecil aja. Saat jatuh di kamar mandi atau ketika terbentur ringan aja. Karena saking tulang mereka sudah rapuh, jadi mudah patah. Jadi, saat kanak-kanak dan remaja adalah waktu yang sangat penting untuk membangun massa dan kekuatan tulang yang cukup. Semakin banyak massa tulang yang kalian miliki setelah remaja, semakin tinggi juga perlindungan yang akan kalian dapat terhadap kehilangan massa tulang di kemudian hari. Untungnya nih, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membangun tulang yang kuat dan sehat. Jadi nih, supaya kita tidak mengalami osteoporosis di masa tua, yuk ketahui langkah-langkah pencegahannya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Pertama, latihan dan gerakanlah tulang-tulang kalian. Nah, tulang seperti otot tentunya akan semakin kuat ketika kita sering menggerakkannya. Olahraga membantu untuk membangun kekuatan tulang pada masa anak-anak dan remaja ketika mereka bertumbuh, serta untuk menjaga kepadatan tulang ketika dewasa. Nah, untuk meningkatkan kekuatan tulang, weight bearing dan muscle strengthening exercise bisa dilakukan oleh orang-orang dari segala usia. Kalian bisa memilih olahraga seperti berjalan, berlari, atau sepak bola dan basket. Tapi lakukan minimal 30-40 menit sekali ya, selama minimal 3-4 kali dalam seminggu. Untuk perempuan namun perlu diingat agar jangan makan terlalu sedikit atau berolahraga terlalu berat. Karena ditakutkan bila terjadi terlalu lama bisa menyebabkan perubahan hormon. Dan ini bisa menyebabkan hilangnya estrogen, dapat membuat kalian kehilangan massa tulang. Jadi, kalau kalian mengalami perubahan siklus menstruasi yang tidak normal dan sudah dirasakan selama beberapa bulan, segera konsultasi ke dokter ya. 2. Diet sehat dan bergizi. Seperti semua jaringan, tentunya tulang membutuhkan nutrisi yang cukup, terutama kalsium. Kalian bisa mendapatkan kalsium dari makanan yang dimakan sehari-hari. Nah, untuk membantu penyerapan kalsium, di sini dibutuhkan lagi vitamin D yang bisa didapat dari makanan atau sinar matahari. Kalau berdasarkan kebutuhan kalsium dari angka kecukupan gizi di Indonesia, dibutuhkan kira-kira 1000-1200 mg kalsium per hari. Kalau bagi wanita hamil, kebutuhannya ini ditambah sekitar 200 mg. Wanita yang sudah menopause tentunya memerlukan kebutuhan kalsium yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, hindari kebiasaan-kebiasaan ini ya. Merokok atau minum alkohol berlebihan adalah salah satu dari faktor risiko osteoporosis. Jadi sebaiknya dihindari ya. Jaga juga berat badan ideal. Karena kalau underweight bisa menjadi salah satu faktor risiko juga dari osteoporosis. Hati-hati juga bagi para lansia bila tinggi badannya mulai berkurang dan punggungnya kifosis atau melengkung ke depan. Kondisi ini bisa menjadi tanda adanya fraktur vertebra loh. Mungkin saja sudah ada osteoporosis. Nah, jadi udah tahu kan cara untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Jangan sampai kita enak-enakan di masa muda sekarang, pas udah tua jadi susah jalan deh. Mari jaga kesehatan tulang sekarang juga. Jangan lupa kunjungi website kami dan follow sosial media kami. AI Care, the Smart Health Companion. Ada telepon. Halo, Ma? Oh, Nenek nggak apa-apa kan? Alhamdulillah.